Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rifki, NIM 18102010, Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan formulasi kebijakan publik dan model-model perumusan atau formulasi kebijakan menurut buku Public Policy karya Rian Nugroho. Pada buku tersebut dijelaskan 14 model perumusan kebijakan, dan di antaranya saya akan menjelaskan model strategis. Menurut Rian Nugroho, isu kebijakan haruslah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau keselamatan bersama, berjangka panjang, dan memang harus diselesaikan serta menjadi agenda politik untuk diselesaikan. Perencanaan strategis ini mulai diperbincangkan pada awal tahun 1980-an. Pada masa tersebut, perencanaan strategis yang diambil dari model dunia bisnis dipakai dalam yurisdiksi beberapa pemerintahan kota di Amerika Serikat. Perencanaan strategis telah ditetapkan tidak hanya pada bidang pembangunan ekonomi saja, tapi juga di bidang publik, antara lain transportasi, kesehatan, dan lingkungan. Model perencanaan strategis diaplikasikan di bidang usaha karena diperlukan untuk merencana perusahaan secara efektif dalam mengelola masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan strategis ini, diperoleh hipotesis bahwa yang menyebabkan perbedaan pendapat terhadap tanggapan dari perencanaan strategis dipengaruhi oleh dua faktor, yakni latar belakang pendidikan perencana dan kondisi keberhasilan perencana. Hal ini dikarenakan perencanaan strategis dianggap sebagai perencanaan komprehensif yang dikemas dengan tampilan berbeda, namun isinya sendiri kurang lebih hampir sama. Konsep perencanaan strategis selama ini tidaklah hanya dipakai pada perusahaan nirlaba, akan tetapi juga digunakan di organisasi pemerintahan. Untuk lebih dekat dengan masyarakat, maka di dalam perencanaan strategis biasanya mengedepankan konsep stakeholder, di mana dengan adanya konsep stakeholder ini, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Sesuai dengan konsep demokrasi yang mengedepankan tingkat partisipatif. Perencanaan strategis akan mengedepankan masyarakat sehingga timbul perasaan ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan di suatu daerah. Selanjutnya, fokus perencanaan strategis pada organisasi muncul karena partisipasi masyarakat di dalam pengetahuan tidak semua mampu, maka terkadang dianggap membuang waktu. Oleh karena itu, dalam hal ini, para pemangku kebijakan lebih banyak mengambil peran di dalam membuat keputusan. Sementara itu, jika perencanaan strategis pada program, maka sudah semestinya masyarakat lebih banyak mengambil peran. Misalnya, perencanaan transportasi biasanya melibatkan banyak partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat membantu menyediakan informasi berkaitan dengan kebutuhan jalan maupun alat transportasi lainnya. Istilah strategi juga berarti segala sesuatu yang berhubungan berdasarkan strategi-strategi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan atau target.
Sesuatu dikatakan strategis ketika ia dibuat untuk dilaksanakan berdasarkan strategi yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan. Misalnya, dalam istilah ada yang namanya perencanaan strategis. Sebagai langkah strategis, manajemen strategis, dan lain sebagainya. Salah satu alat manajemen yang sangat penting adalah perencanaan strategis, yang merupakan sebuah proses dalam menentukan strategi yang akan digunakan, serta memutuskan pengalokasian sumber daya alam, modal, dan sumber daya manusia untuk melaksanakan sebuah strategi. Ada beberapa langkah atau tahapan dalam melaksanakan sebuah perencanaan strategis. Yang pertama adalah merumuskan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah mengenal dan menyesuaikan tujuan dan strategi yang akan ditentukan. Dan yang ketiga ialah melakukan analisis lingkungan seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, dan hukum yang dapat mempengaruhi organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.